Malam itu angin malam berhembus dingin. Lorong rumah sakit terasa sunyi. Hanya suara detak mesin medis yang memecah kesenyapan. Di tengah keheningan itu, sebuah bayangan bergerak pelan. Rianti datang tanpa memberitahu siapapun. Langkahnya kecil, berhati-hati, seakan takut ketahuan sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memastikan tidak ada Aditya, tidak ada Aurel, dan terutama tidak ada Kenzo di sekitar. Setelah yakin aman, Rianti mencondongkan tubuh dan membuka pintu ruang perawatan Mutiara hanya beberapa senti. Begitu melihat tubuh Mutiara terbaring lemah, wajahnya pucat, dipenuhi perban dan selang infus, lutut Rianti langsung melemas. Seluruh arogansi dan kemarahan yang selama ini ia genggam erat, runtuh seketika seperti kaca pecah. Rianti masuk secara perlahan, nafasnya goyah. Ia berdiri di samping ranjang, namun tangannya gemetar hebat. Saat hampir menyentuh tangan Mutiara, ia menarik tangannya cepat-cepat, seakan takut pada perasaannya sendiri. Tapi semakin ia menahan diri, semakin kuat rasa sesak di dadanya. Bayangan tentang semua kata-kata kasarnya, semua perlakuan dinginnya, menghantam kepalanya satu persatu. Penyesalan muncul begitu besar, menusuk hingga ia tak sanggup lagi menahan tangis. Air mata jatuh tanpa ia sadari, membasahi pipinya yang biasanya selalu tampak tegas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Rianti merasa takut, benar-benar takut. Ketakutan yang asing, ketakutan yang terasa seperti kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada gengsinya. Semakin ia memandangi Mutiara, semakin jelas terasa sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah ikatan kuat yang selama ini ia tolak, tapi kini justru menyiksa dirinya. Naluri seorang ibu yang mencoba menolak kebenaran, tapi hatinya berteriak lebih keras dari logikanya. Rianti memejamkan mata, suaranya pecah dalam isakan tertahan. Ia ingin meminta maaf, ia ingin memeluk Mutiara. Ia ingin berkata bahwa ia menyesal, tapi tidak ada satupun dari itu yang sanggup ia keluarkan. Hanya tangis yang ia sembunyikan dengan kedua tangan. Ketika ia akhirnya berbalik untuk pergi, ia menatap Mutiara sekali lagi, tatapan yang dalam, hancur, dan penuh penyesalan. Dalam tatapan itulah ada perubahan besar, rasa benci itu hilang, tergantikan oleh kasih yang selama ini ia kubur. Pintu tertutup perlahan, namun hati Rianti tidak lagi sama. Di luar sana keadaan semakin rumit. Kenzo mulai gelisah. Ia yakin pernah melihat mobil dengan bekas penyok yang sangat mirip dengan milik Sandra. Kecurigaan itu membuatnya tidak tenang sampai ia terus mendesak polisi agar mempercepat penyelidikan. Sementara itu Sandra tenggelam dalam ketakutan. Ia tidak bisa tidur sejak kecelakaan itu. Mobilnya sudah ia poles, ia sembunyikan, tapi tidak ada satupun yang mampu menghapus rasa bersalah yang terus mengejarnya. Berita kecelakaan Mutiara viral di mana-mana, membuat Sandra semakin terpojok. Di sisi lain, Rianti yang biasanya dingin, justru menjadi yang paling vokal menuntut pelaku ditangkap. Aurel terkejut melihat perubahan ibunya, namun untuk pertama kalinya, keluarga itu tampak kompak dalam satu tujuan, melindungi Mutiara dan mencari siapa pelaku sebenarnya. Namun, tanpa mereka sadari, perubahan Rianti malam itu, kunjungan diam-diam yang tidak disaksikan siapapun, menjadi titik balik besar. Bukan hanya baginya, tapi bagi seluruh kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan dan takuti. Karena di saat ia menatap Mutiara yang tak berdaya, hatinya tahu satu hal yang tidak lagi ia bisa hindari. Ia tidak sanggup menghilangkan gadis itu, dan entah ia suka atau tidak, ikatan batin yang ia tolak selama ini justru semakin kuat menariknya kepada kebenaran yang sebentar lagi akan menghancurkan semua kedoknya.